Selamat pagi, Namo Buddhaya. Baik, anak-anakku, kita memasuki pada pertemuan yang keempat pembelajaran HLP kita, dan pada pertemuan yang keempat ini kita membahas tentang materi bab 8, yaitu hukum tertib kosmis atau hukum niyama. Hukum universal ini dalam agama Buddha dikenal dengan sebutan Dhamma Niyama. Hukum Dhamma Niyama ini berlaku di 31 alam kehidupan termasuk alam manusia. Dhamma Niyama terdiri dari kata Dhamma dan Niyama. Dhamma yang berarti segala sesuatu atau universal. Niyama berarti ketentuan hukum. Maka dengan demikian, Dhamma Niyama dapat diartikan sebagai hukum yang bekerja dengan sendirinya, bekerja sebagai hukum sebab akibat, atau hukum relativitas yang impersonal atau umum dan kekal. Kekekalan hukum Dhamma Niyama dapat kita simak dari pertanyaan Sang Buddha sebagai berikut. Para bhikkhu, apakah para Tathagata muncul di dunia ini ataupun tidak? Dhamma tetap ada, yaitu Dhamma Niyama. Dan ini tertuang dalam kitab Dhamma Niyama Sutta Anguttara Nikaya 1. Hukum tertib kosmis dibagi menjadi 5 macam, yaitu Utu Niyama, Bija Niyama, Kama Niyama, Citta Niyama, dan Dhamma Niyama. Adapun pengertian dari Utu Niyama adalah hukum universal tentang energi yang mengatur terbentuk dan hancurnya bumi, planet, tata surya, temperatur, cuaca, halilintar, gempa bumi, dan lain-lain. Dan yang kedua, pengertian tentang Bija Niyama. Bija Niyama adalah hukum universal yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, yaitu bagaimana biji, stek, batang, pucuk, daun dapat bertunas, bertumbuh, berkembang, berbuah, kemudian satu bibit menghasilkan buah yang banyak, atau adanya berbagai jenis buah-buahan. Pertumbuhan tanaman dibantu oleh sinar matahari dengan cara fotosintesis. Dengan begitu kita dapat hubungkan bahwa hukum niyama atau hukum bija niyama ada hubungannya dengan utu niyama, yaitu proses terjadinya fotosintesis, di mana dalam proses fotosintesis itu pertumbuhan tanaman dibantu oleh sinar matahari. Dengan begitu, hukum bija niyama dengan hukum utu niyama saling mendukung. Contoh bija niyama bisa kamu perhatikan melalui gambar sebagai berikut. Pertumbuhan sebuah biji, kemudian muncul tunas, dan tunas itu menjadi muncul beberapa daun, dan daunnya menjadi banyak, lalu tumbuhan tersebut berkembang dengan baik dan menjadi tumbuh besar dan subur. Contoh lain dari bija niyama adalah
pembibitan dengan cara mencangkok. Nah, setelah kalian memperhatikan contoh pengembangbiakan dari mencangkok, maka Miss Nur ada pertanyaan. Apakah seorang petani yang mengembangbiakan tanaman dengan cara dicangkok menyalahi hukum Bijaniama? Dan bagaimana jawabannya? Seorang petani yang mengembangbiakan tanaman dengan cara dicangkok tidak menyalahi hukum Bijaniama. Justru, seorang petani tersebut membantu mempercepat pengembangbiakan dari sebuah tanaman. Baik, itu materi kita pada pertemuan kali ini, dan untuk lebih lanjutnya kamu harus membaca ringkasan materi di form ringkasan materi. Dan pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi Kama Niyama, Cita Niyama, dan Dhamma Niyama. Akhir kata, mari kita bersama-sama berdoa agar senantiasa kita selalu sehat, terlindungi, dan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.